Ternyata wirausaha itu modal utama itu ternyata mindset atau istilahnya pola pikir. Ketika pola pikirnya kita itu salah, nanti hasilnya juga salah. Ternyata usaha itu nggak pakai modal. Karena namanya usaha itu kan kita cari duit. Tapi kalau kita modal otomatis mengeluarkan duit. Ini kan nggak cocok. Pakan itu kan sebenarnya ada dua, Mas. Pakan pabrikan sama full semik. Pabrik sendiri sebenarnya full semik, Mas. Cuma mereka dikomersilkan, dikasih label A, B, C, D, merek A, B, C, D gitu. Nah, kalau full semik itu semuanya membuat sendiri. Nah, konsentrat pabrik juga pakai premix, full semik sih juga pakai premix gitu, Mas. Jadi pakan itu sebenarnya kalau secara teori cuma ada dua, Mas. Nah, peternak itu nanti maunya yang pakai mana? Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agus Arifin, berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Ponggo, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Sementara ini saya beraktivitas di sektor peternakan bebek. Gitu, Mas. Kalau saya lebih tertarik dengan peternakan bebek petelur karena saya pernah dinasihati oleh guru saya yang saya anggap beliau sebagai guru. Ketika jam 7 pagi orang berangkat cari kerja, cari duit, baik itu ke kantor, ke sawah ataupun ke toko. Alhamdulillah kalau peternak bebek petelur itu jam 7 pagi tinggal ngutipin duit. Nah, itulah motivasi dari guru saya yang sampai saat ini saya ugemi gitu, Mas. Ya alhamdulillah, Mas, kalau peternak bebek petelur itu karena bebek telur itu kan dia bertelur mulai jam 1 malam udah mulai bertelur. Insya Allah jam 7 pagi itu kondisi telur udah mulai full gitu. Jadi ketika jam 7 orang berangkat cari kerja, peternak bebek itu jam 7 pagi tinggal ngutipin duit yaitu berupa telur gitu, Mas. Ya kalau bebek itu ya sehari bertelur 1 kali, Mas. Kalau itu yang tahu istri saya yang tahu. Karena sebenarnya kan kalau ternak bebek telur itu yang menghandle sepenuhnya kan istri saya. Kalau basic saya itu sebenarnya kan di nutrisi, Mas. Jadi saya main di premix, Mas. Jadi mendampingi konco-konco atau teman-teman peternak bebek yang mau membuat pakan jadi sendiri atau konsentrat sendiri, nanti saya siap mendampingi. Tapi kalau masalah bebek sepenuhnya istri yang menghandle. Ya karena kalau orang Jawa istilahnya usaha itu harus double. Dalam arti ibaratnya kenapa toh mobil itu dia nggak bisa roboh karena bahannya papat, Mas. Lek bahannya papat tuh resiko tumbangnya nggak ada. Karena sepeda lek jagangnya siji resiko gulingnya kayak, tapi lek jagangnya loro nanti insya Allah resiko tumbangnya sulit. Tapi itu sekedar teori kan gitu, teori. Saya merintis usaha peternakan bebek itu tahun 2014 bulan 10 atau 2015 bulan 10 gitu, Mas. Saya itu menikah tahun 2007, terus habis menikah karena istri saya itu anak bontot istilah orang Jawa ragil, saya sempat ke Ponorogo karena harapan mertua itu kan kon ngopeni lek anak ragil kan gitu. Karena berhubung di Ponorogo itu saya nggak bisa bekerja di sana, terus saya tahun 2012 saya pulang lagi ke Blitar. Di rumah mertua itu saya bantu-bantu mertua di bidang konstruksi. Ya, belum ada pekerjaan. Jadi mertua itu punya CV atau badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Cuman waktu itu manajemen sepenuhnya yang mengcover, menghandle itu kakak ipar. Terus akhirnya ya itu tadi nggak bisa berkembang dan berjalan. Akhirnya saya pulang ke Blitar, memutuskan lagi pulang kampung. Saya dulu pernah kerja di suatu perusahaan, bekerja di pakan. Cuman karena takdir pernikahan, saya harus ngikut istri. Akhirnya saya resign, ngikut istri. Habis itu di sana ternyata nggak bisa kerja, hampir 4,5 tahun, terus akhirnya pulang lagi ke Blitar. Sebenarnya usahanya jalan, Mas, cuman manajemennya yang kurang bagus sehingga lambat laun. Karena suatu usaha itu kalau manajemennya kurang bagus otomatis gulung tikar. Wah, itu perjalanannya kayak sinetron di Indosiar, Mas. Jadi memang dalam berumah tangga, mengarungi rumah tangga, saya sama istri itu nggak semulus yang orang bayangkan sehingga orang melihat dengan kondisi saya sekarang. Nah, itulah liku-liku kehidupan yang mungkin harus saya lalui
sama istri untuk mendewasakan yang namanya bahtera rumah tangga. Ketika saya pulang ke Blitar itu berarti kayak orang baru, Mas. Karena setelah 5 tahun, hampir 5 tahun saya meninggalkan kota Blitar, Desa Ponggo ini, kelahiran ini, kayak orang baru lagi, kayak orang baru. Sehingga saya pulang ke Blitar itu kerja opo, sopo sing ngongkon, karena nggak pernah istilahnya kerja ikut orang itu. Akhirnya saya kerja di tempat kakak kandung saya, ya seadanya gitu. Karena tekanan ekonomi, Mas, ketika badai ekonomi rumah tangga saya itu, era krisisnya itu bener-bener transisinya itu di tahun 2012, Mas. Istri minta izin ke luar negeri karena saya sendiri di Ponorogo, nggak ada pekerjaan, nggak bisa menafkahi istri. Nah, saya sebagai orang laki-laki atau imam, ya orang ngongkon, ya orang gandoli. Ngongkon salah soalnya saya sebagai kepala rumah tangga, gandoli ternyata aku sendiri yo nggak iso nyukupi. Akhirnya ya monggo silahkan kalau mau keluar negeri gitu. Akhirnya istri keluar negeri, saya menetap di Blitar, ditinggali anak satu usia 2 tahun 7 bulan waktu itu. Sering perjalanan ya nggak semulus yang orang bayangkan, Mas, karena hampir 2 tahun lebih saya lose kontak dengan istri saya, nggak ada komunikasi. Terus masalah rumah tangga intern kurang harmonis sehingga saya sama istri itu bener-bener lose kontak. Ya alhamdulillah, Mas, setelah 3 tahun perjuangan kita berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga. Terus cuman unsur-unsur percaya aja lah sama istri. Istri juga percaya saya dengan kondisi di rumah. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Walaupun benar-benar luar biasa, Mas, waktu itu memang kondisi ekonomi lagi benar-benar di bawah, tekanan intern yang luar biasa, bahkan ya istilahnya sampai disuruh pisahan juga sama istri. Sebelum itu sebenarnya kan gini, tahun 2013 istri itu pulang dari Taiwan kalau nggak salah itu. Memang beliaunya waktu kerja di Taiwan itu nggak tak suruh kirim ke rekening saya, Mas. Jadi tak suruh kirim ke rekening dia, saya kerja serabutan apa adanya, terus menghidupi saya sendiri dan anak saya yang masih usia 3 tahun waktu itu. Saya nggak mau tahu masalah urusan uang istri. Ya karena gini, Mas, di Blitar itu mayoritas itu kan peternakan, Mas. Dari peternakan bebek, poyo, Arab. Dulu banyak, bahkan sempat tren juga koi Blitar itu kan juga terkenal. Terus jangkrik, semut rangrang. Orang Blitar itu memang identik dengan peternakan. Sampai sekarang bahkan pinsar telur itu, Mas, barometernya masih di Blitar gitu, Mas. Jadi enggak melok-melok ternak, istilahnya wong Jawa guru melok mambune tok. Nah, itulah akhirnya saya memutuskan di ternak. Memang basic saya di pakan kan gitu. Nah, dari uang tabungan istri saya itu, Mas, merantau ke Taiwan itu 3 tahun, ada sisa tabungan itu 14 juta waktu itu. 14 juta atau 15 juta digunakan untuk modal bebek. Kalau dengan modal uang 15 juta itu, yang 2,5 juta buat bikin kandang, yang 2,5 juta itu saya belikan waktu itu bayar. Itu dapat 110 ekor tahun 2014 bulan 10 atau nggak salah itu. Ketika memang dulu saya mindsetnya masih di dunia pekerja, ternyata antara mindset pekerja dan wirausaha itu berbanding berbalik. Saya punya mindset sama istri, nggak ngutang orang duwe, egoisnya masih tinggi, optimisnya masih tinggi, idealisnya masih tinggi. Jadi ketika punya bebek 110 ekor, itu kita menggadaikan BPKB itu ke bank. Dapat pinjaman 10 ekor, saya berikan bebek itu dapat 100 ekor. Terus itu saya kembangkan. Waktu itu saya udah pede, Mas, udah pede keluar karena juga punya usaha. Saya kembali ke dunia pakan. Saya bisa beli mobil, kalau dulu mobil Panther atau apa itu. Akhirnya BPKB-nya saya sekolahkan lagi atau saya gadaikan ke perbankan. Ambil kur waktu itu dapat pinjaman 50 juta berapa untuk nambah populasi. Karena itu tadi mindsetnya masih jahiliyah, nggak utang nggak duwe. Itu terus saya kembangkan sampai populasi waktu itu nggak salah 3.500 ekor. Sejak itu, Mas, saya biasanya sering mendengarkan motivator ekonomi, baik itu di TikTok atau di YouTube. Ternyata usaha itu yang sebenarnya seperti ini. Tapi dengan mindset saya yang seperti itu, kehidupan saya itu nggak tenang, uber-uber angsuran. Dari segi psikis akhirnya kita nggak sehat. Jadi sebelum
sebelum jatuh tempo pikirannya wis stres. Akhirnya kodratullah semua uang yang dari perbankan saya putar di peternakan bebek akhirnya gulung tikar tahun 2021 Mas. Iya, jadi mulai tahun 2015 sampai tahun 2021 itu dari 100 ekor saya terus putar karena memang basic saya di ternak Mas, di pakan. Alhamdulillah bisa berkembang sampai 3.500 ekor. Nggak ada sisa sama sekali. Disitulah baru saya sadar Mas, ternyata yang perlu diubah itu mindset. Alhamdulillah saya sejak itu sama istri udah memutuskan, udah keluar dari hutang piutang, baik hutang perorangan atau hutang perbankan. Bahkan tahun 2015 itu saya sempat Mas, karena bebek udah banyak, penghasilan udah cukup, saya udah kembali ke dunia saya, akhirnya punya income double. Waktu itu saya ambil mobil itu 2 unit, semua hutang. Tapi yang jelas itulah kodratullah. Padahal secara manajemen udah bagus, udah sesuai SOP, ternyata keberkahan itu nggak ada Mas. Yang saya rasakan seperti itu. Karena memang dari awal mindsetnya yang salah, karena ucapan itu doa. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan dari lubuk hati kita, dari mindset kita. Kalau mindsetnya salah, otomatis tindakan atau perbuatan atau keputusan yang kita ambil itu salah. Sebenarnya kalau dari pengetahuan agama saya itu nol pudol Mas. Wong Jawa nol pudol, nggak ngerti apakah hutang bank itu riba atau haram. Saya kurang paham, saya nggak mengerti, cuman hati saya itu nggak tenang, nggak enak. Saya nggak mandang itu haram atau halal, yang penting saya kok punya hutang itu saya itu nggak enak gitu loh. Stres, hingga sama istri itu benar-benar memutuskan, wis Bu, AEDW muga-muga hutang-hutangnya dari perbankan itu lunas, mobilnya ndang lunas, wis muga-muga Gusti Allah ijabahi apa sing dadi permintaan kita, doa kita. Sampai anak saya yang terakhir itu bilang, hafal sampai, ya habis sholat tak doanya muga-muga ndang utang lunase itu. Sampai gitu. Tahun 2021 alhamdulillah semua hutang lunas dan saya berkomitmen sama istri, mudah-mudahan kami sekeluarga dilepaskan yang namanya dari hutang piutang. Ternyata wirausaha itu modal utama itu ternyata mindset atau istilahnya pola pikir. Ketika pola pikirnya kita itu salah, nanti hasilnya juga salah. Pertama saya kali lihat motivator itu yang terus saya ikuti Mas Adi Kurniawan di TikTok. Begitu besarnya dampak dari hutang itu ke psikis kita. Ternyata usaha itu nggak pakai modal. Karena namanya usaha itu kan kita cari duit, tapi kalau kita modal otomatis mengeluarkan duit, ini kan nggak cocok. Akhirnya tahun 2021 Mas, saya benar-benar udah perfect, kembali lagi, kepercayaan saya pulih lagi, yaitu tadi saya memutuskan keluar dari semua hutang piutang, yang saya bangun kepercayaan diri, skill saya asah kembali, saya kembali ke dunia nutrisi. Dari itu saya membuat produk dan namanya Premix Mas. Premix itu multivitamin komplit untuk membuat pakan jadi sendiri atau konsentrat sendiri. Nah di situ saya juga nggak modal Mas, karena dari perusahaan B, perusahaan sini itu dikasih tempo pembayaran 2 bulan. Sedangkan saya masuk ke peternak pembayaran cash. Nah ternyata benar, kita tuh usaha itu nggak butuh modal. Yang kita butuhkan itu pertama skill kita. Sehingga kita itu kadang perlu loh renungan atau tafakur atau ibroh lah. Sehingga orang lain tuh mempercayakan uangnya atau modalnya ke saya. Sebenarnya gini Mas, kalau Premix itu kan cuma imbuhan Mas, tapi ya penting, namanya ibaratnya Premix itu kalau masakan itu bumbu. Masakan itu kalau nggak ada bumbu ini rasanya ya nggak ngalor nggak ngidul, kan gitu. Sama aja sih kalau mau orang si A ini mau masak rawon, nanti ya tak buatkan bumbu rawon. Mau masak soto ya nanti tak buatkan bumbu soto yang sesuai SOP-nya, kan semua itu. Dalam bumbunya pakan sama, mau bikin pakan bebek ya nanti tak buatkan Premix untuk bebek. Mau ayam petelur nanti tak buatkan Premix untuk speknya ayam petelur. Untuk pig atau babi ya nanti untuk babi, ikan, seperti itu Mas. Pakan itu kan sebenarnya ada 2 Mas, pakan pabrikan sama full semik. Pabrik sendiri sebenarnya full semik Mas, cuma mereka dikomersilkan, dikasih label A, B, C, D, merek A, B, C, D
gitu. Nah, kalau full semik itu full itu semua chef itu sendiri mik itu membuat. Jadi semuanya membuat sendiri. Nah, konsentrat pabrik juga pakai premix, full semixing juga pakai premix gitu Mas. Jadi pakan itu sebenarnya kalau secara teori cuma ada dua Mas. Jadi full semixing sama pabrik. Nah, peternak itu nanti maunya yang pakai mana? Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi setiap orang itu kalau bikin produk itu harus ada tester atau labnya. Istilah peternakan ada kandang monitoring. Jadi sebelum kita launching ke peternak, otomatis produk yang saya launching ini harus saya trial di kandang sendiri gitu. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan produk ini berupa produk gagal. Soalnya nanti ada beban mental, istilahnya dosa Mas. Sebenarnya kalau dari komposisi semua sama Mas, cuman takarannya berbeda. Karena apa ya? Kalau kita kan punya monitoring kandang Mas, dan hasil lab yang akurat sendiri itu sebenarnya ya unggasnya itu sendiri. Mungkin secara lab di atas kertas itu bagus, tapi belum tentu loh diaplikasikan di bebek itu nanti hasilnya bagus. Makanya perlu banget monitoring kandang. Kalau full selmik itu satu, kualitas pakan lebih bagus, HPP pakan lebih murah gitu. Kalau full selmik cuman ribet. Jadi kalau pakan itu monggo silahkan. Kalau mau praktis ya pakai pakan pabrikan. Kalau mau ribet ya full selmik. Hidup itu kan pilihan. Saya nggak mempromosikan full selmik enggak. Kalau mau ribet ya pakai full selmik. Cuman ya itu tadi HPP pakan lebih murah dan kualitas pakan lebih bagus. Kalau mau instan praktis ya pakai pabrikan. Sebenarnya kalau yang dihitung itu asam amino Mas. Sebutan asam amino tiap unggas itu beda-beda. Cuman kalau dijelaskan di sini kelihatannya nanti harus ribet, harus kuliah sampai S2 kelihatannya. Jadi yang jelas pakan itu ada protein hewani, protein nabati, dan asam amino. Itu salah satunya nanti di dalamnya banyak Mas. Ada energi, ada protein, ada lisin, ada valin, ada treonine berapa, tritopane berapa, kalsium fosfornya berapa. Itu yang di pakan itu sumbernya ada dua, jadi in product sama by product. In product itu memang diperuntukkan untuk pakan ternak, contohnya jagung itu rata-rata mayoritas sekarang orang tanam jagung itu memang untuk pakan ayam, pakan bebek, atau pakan babi, dan lain-lain kan gitu. Jadi in product sama by product. By product itu produk keturunan kedua atau limbah Mas. Jadi selain jagung semua itu pakan limbah. Contohnya dedek atau katul atau kebi itu limbah dari proses beras. Bungkel kedelai itu limbah dari minyak kedelai atau soybean meal. Terus nasi aking, kalau peternak bebek pakai nasi aking, jarang yang pakai jagung, itu ya limbah dari makanan kita gitu. Semuanya limbah Mas. Tepung ikan itu ya dari pabrik fillet yang udah diambil dagingnya, biasanya untuk dari sarden, pabrik sarden atau pabrik fillet, saya kurang paham itu ya, jelas itu semuanya limbah Mas. Nanti diolah, dibuat tepung, dioven, nah semuanya limbah kecuali jagung gitu Mas. Jadi sumber pakan itu cuma ada dua, in product sama by product. Gini Mas, kadang banyak orang yang WA ke saya, DM ke saya, entah itu melalui TikTok, DM melalui TikTok atau WA atau Messenger itu. Dulu 8 tahun itu saya mengadopsi sistem lesian, terus 4 tahun terakhir ini saya mengadopsi sistem baterai. Yang saya rasakan bagus sistem baterai. Ketika saya posting peternakan bebek, sistem baterai, banyak yang tanya, baik itu di kolom komentar atau DM langsung itu, Mas, bebek sistem baterai itu produksinya bagaimana? Terus ketika saya edukasi pakan full semik, Mas, kalau pakan full semik itu produksi ini bagaimana gitu. Oke, melalui channel pecah telur ini mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk konco-konco semua peternakan bebek ya. Jadi insya Allah dengan melalui channel pecah telur ini nanti bisa menambah wawasan untuk konco-konco peternak bebek semuanya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas telur itu
ada 12 macam Mas. Yang jenengan tanyakan itu tadi dari manajemen pakan, manajemen pemeliharaan itu 2 faktor yang di tengah-tengah. Tapi runtutannya harus dari awal dulu. Yang mempengaruhi faktor produktivitas telur itu pertama kualitas indukan. Indukan yang bagus itu indukan yang udah dimurnikan ke galur awalnya atau ke setrain asli nih Mas. Misal kalau Mojosari ya Mojosari murni, kalau Alabio ya Alabio murni, terus karo bebek Solo asli. Nah sementara di Indonesia ini masih 2 tempat yang mengcover untuk genetika bebek itu sendiri. Di Plehari Kalimantan, di Baliknak sama di Gunung Sindur Bogor itu Mas. Yang pertama dari kualitas indukan. Indukan yang bagus nanti akan menghasilkan DOD yang bagus. Dengan catatan sel telurnya udah siap dibuai, udah matang, bener-bener matang Mas. Ditandai bagaimana? Nanti berat telur yang mau ditetaskan itu berat telurnya udah 60 gram. Itu baru ditetaskan. Karena kalau dari indukan muda ditetes nih, kok hasilnya ya welek Mas, kurang bagus. Yang nomor 3, yang nomor 3 masa perawatan presetater dan setater. Presetater dan setater. Nah, presetater dan setater ini usia 1 hari sampai 25 hari. Ini sangat krusial banget Mas. Ini untuk nanti mempersiapkan masa layar atau masa produksi. Contohnya sebenarnya kan peternakan itu sama Mas. Baik itu perikanan, peternakan, pertanian sama loh. Contohnya kita menanam jagung Mas. Presetaternya itu usia 1 sampai 25 hari, pohonnya masih sekian. Otomatis perawatannya mulai dari pencabutan rumputnya, terus digemburkan tanahnya, pengairan. Masa perawatan kecilnya itu juga nanti mempengaruhi masa panennya juga. Setelah masa presetater dan starter itu memasuki masa grower atau pertumbuhan. Ini sangat krusial banget. Jadi kalau masa growernya terganggu, masa pertumbuhannya terganggu, masa layar atau produksinya juga terganggu. Contohnya gini, ketika jenengan tanam durian, masa pertumbuhannya kurang bagus, pupuknya kurang api, pengairannya kurang, pruningnya kurang bagus, terus diharap-harap nanti buah durian lebat, kan nggak masuk akal. Sama seperti dunia bebek juga gitu, masa growernya itu harus bagus. Nah dikatakan bagus itu gimana? Ketika masa grower itu usia 25 sampai 60 hari, berat bebek itu harus 1,7 dan 1,8. Itu dikatakan pertumbuhannya benar-benar sempurna, kebutuhan nutrisi terpenuhi, perawatannya bagus, kalau target bobot terpenuhi. Lek usia sampai 2 bulan bobotnya cuma 0,9 ya otomatis ya terganggu. Terus yang nomor 5 ada namanya habis masa grower memasuki masa pre-layer atau masa belum bertelur. Itu usia 8 minggu sampai 16 minggu atau 2 bulan sampai 4 bulan itu. Nah perawatannya hampir sama sih, sama perawatan grower hampir sama, cuma nanti porsi makannya aja dikurangi, nggak seperti masa grower untuk menjaga stabilitas bobot. Ketika masa grower bobot harus 1,4 tadi saya relat. Habis masa grower itu bobot 1,4 sampai 1,5. Ketika finish masa pre-layer ini sampai usia 4 bulan, bobot bebek harus 1,6 atau 1,7. Faktor yang keenam yaitu perawatan layer atau produksi. Nah, setelah masa produksi otomatis perawatannya ya berbeda sama ketika masa pre-layer, masa grower ataupun presetater, pakannya pun juga beda. Terus yang nomor 7 itu ada manajemen kandang. Kandang itu ada 2, yaitu kandang koloni atau lesehan atau intensif dan kandang baterai. Yang saya rasakan 8 tahun saya mengadopsi sistem lesehan, terus 4 tahun atau 5 tahun ini saya mengadopsi sistem baterai. Yang saya rasakan bagus di sistem baterai. Monggo semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan kandang sistem baterai itu satu, lebih efisiensi tempat, masa produksinya lebih lama, bebek nggak mudah stres. Itulah kelebihan dari sistem baterai. Kalau bebek itu rentan dengan stres karena cuaca Mas. Cuaca hujan, panas hujan itu kalau bebek lesehan itu dia gampang stres. Alhamdulillah kalau bebek baterai itu dia lebih tahan. Terus yang nomor 8 yaitu manajemen pakan. Pakan itu ada 2 opsi Mas, pakan full cell milk ataupun pakan pabrikan atau menggunakan pakan pabrik. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau mau praktis
harus pakai pakan pabrik. Kalau mau ribet, pakai Fulsemic. Monggo. Kelebihan dari Fulsemic itu ya namanya ribet kudu enek bayarane. Otomatis HPP pakan lebih murah dan kualitas pakan lebih bagus. Yang mempengaruhi produktivitas telur lagi dari manajemen kandang, manajemen pakan. Terus ada namanya biosecurity, Mas. Biosecurity itu apa saja? Jadi biosecurity itu meliputi sirkulasi udara, kepadatan populasi, jarak antar kandang, pencahayaan, kebersihan lingkungan dan sanitasi. Sanitasi itu kebersihan tempat minum, tempat makan gitu. Terus yang mempengaruhi produktivitas telur yang nomor 10 itu kesehatan unggas itu sendiri. Misal bibitnya indukan ini bagus, DOD ini bagus, perawatan presetator, starternya bagus, gowernya bagus, pre-layernya bagus, layernya bagus, kandangnya bagus, biosecurity masuk. Tapi lek bebek sakit otomatis ya orang ngendok. Untuk mengantisipasinya, peternak itu wajib melakukan kalau bebek vaksinasi itu 4 kali, Mas. Vaksinasi 4 kali. Apa saja? Nanti di usia 5 hari itu Endela sota, tetes hidung atau mata. Di usia nanti 1 bulan vaksin AI itu harus masuk, dosisnya 0,25 injek. Nanti di usia 3 bulan itu NDIBAI, dosisnya berapa? 0,5 injek, itu dosis standar nasional. Terus di usia 4 bulan vaksin harus masuk lagi, NDIB EDS Emulsion. Jadi vaksinnya harus 4 kali. Setelah usia minggu ke-16 atau 4 bulan setelah vaksin 1 minggunya, berarti minggu ke-17 itu harus obat cacing masuk. Pemberian obat cacing, setelah obat cacing pemberian antibiotik, Mas, selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Karena ini sangat krusial banget, Mas. Ini untuk mempersiapkan pencernaan yang sehat ketika bebek itu memasuki masa layar atau masa produksi. Pencernaan bebek itu benar-benar sehat atau ayam itu benar-benar sehat sehingga nutrisi yang masuk itu benar-benar bisa terserap total oleh unggas itu sendiri. Kalau bebek cuman 4 kali itu, Mas, vaksinnya. Yang nomor 11 itu wong Jawa rezeki nyawa. Iya loh, kita udah berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar mungkin, berdoa dan lain-lain, tapi rezeki ini kurang bagus, ya otomatis hasilnya kurang bagus. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita itu sepenuhnya cuma diwajibkan berusaha atau tawakal. Masalah hasil akhir tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Iya toh? Nah, jadi setelah ikhtiar tadi, Mas, setelah ikhtiar nomor 1 sampai 10 atau 11 tadi kita laksanakan dengan bagus sesuai SOP, tetap takdir. Kenapa? Manusia itu diwajibkan merubah nasib, tapi nggak bisa merubah takdir, kan gitu. Nah, nasib kita yang menentukan, mau nasib A, nasib B, mana saja kita menentukan, tapi tetap kita nggak bisa keluar yang namanya takdir. Jadi yang terakhir itu rezeki nyawa, Mas. Untuk mengurangi bau kotoran itu kita harus cari sumber pakan yang kecernaannya bagus. Nah, itulah kalau Fulsemic kita bisa memilih bahan-bahan yang kecernaannya bagus sehingga nutrisi yang masuk bisa benar-benar bisa terserap total oleh unggas itu. Karena protein itu ada protein cerna dan protein larut. Kalau kita pakai protein larut, Mas, walaupun proteinnya tinggi itu tidak bisa terserap oleh unggas sehingga fesesnya keluar basah atau bau. Karena nutrisi ini nggak masuk, Mas. Ada tepung bulu, ada tepung darah, ada urea, ada. Kalau Fulsemic kita bisa benar memilih kebutuhan unggas kita. Iki pakan singki api, iki cocok untuk bebek, untuk ayam, untuk babi, itu kita bisa memilih benar-benar dari segi fisikal kita bisa melihatnya. Tapi kalau kita beli pakan pabrik yang udah jadi, kita nggak tahu komposisi ini jurine apa. Tapi kalau kita Fulsemic otomatis kita bisa memilih protein cerna sehingga tercerna oleh bebek atau ayam sehingga terserap total oleh tubuh. Nanti yang keluar itu tinggal ampas, gitu, Mas. Yang protein cerna itu apa? Ya contohnya jagung, dedek, tepung ikan, MBM, gitu. Terus syarat utama
kandang baterai agar nggak bau, itu pertama syarat utama harus pemilihan bahan baku, protein cernanya harus bagus. Yang kedua kotorannya harus kering. Karena kalau nggak kering, wah itu nanti kayak kolam gitu mas. Akhirnya bau, lalatnya yus nggak terkendali, otomatis nanti yuk kita berdampak dengan kesehatan unggas itu sendiri. Karena apa? Biosecurity nggak masuk mas. Biosecurity kan tadi ada faktor yang nomor 9 itu ada biosecurity, sirkulasi udara. Udaranya nanti nggak imbang gitu mas. Amonia naik, otomatis BPE ya nggak nyaman. Ujung-ujungnya nanti kita kan ya nggak enak sama lingkungan juga mas. Ya darah ini telak ya tetap mambu, tapi kan kita bisa minimalisir. Nah nanti kalau kotorannya kering, kalau di tempat saya itu saya manfaatkan untuk berkebun di rumah mas. Di sekitar kandang itu saya tanami pisang, ya buah naga, bimbing, alpukat itu saya manfaatkan agar kandungan kalium di tanah itu bisa tumbuh lagi karena penggunaan pestisida yang dulu-dulu kan udah lama. Jadi humusnya saya hidupkan lagi, kaliumnya biar tumbuh, saya pakai pupuk kandang. Alhamdulillah hasilnya juga lebih bagus pupuk kandang daripada pupuk kimia. Namanya hidup di desa ya, lek wong Jawa arane ugel mas. Pisang yang duwe nandur lombok, nandur apa lah untuk kebutuhan di dapur, namanya hidup di desa kan seperti itu aja. Ternyata ketika apa yang kita capai itu udah terrealisasi, alhamdulillah kalau cita-cita saya sama istri itu dulunya itu pengen mentas dari hutang piutang, alhamdulillah sama Allah udah diijabah. Tahun 2021 saya udah clear menikmati hidup mas. Karena kebanyakan orang sekarang itu lupa bahagia. Seharusnya kalau orang itu kan bahagia itu kadang kan harus bersyarat. Bahagia kalau udah punya mobil, bahagia kalau udah punya istri. Nyata nih sing duwe istri ya panggah tukaran, ya enek. Kan gitu. Kita menikmati yang udah Allah kasihkan. Kita berusaha bisa menikmati, mensyukuri. Bahagia itu kan aslinya kan gini mas. Terima kasih dan syukur. Jadi ya kita terima kasih. Apa yang kita terima ya kita kasihkan ke orang yang berhak. Aplikasi ini yaitu terima kasih. Terima kasihkan ke fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, pondok pesantren dan lain-lain itu. Gini mas, kalau masalah menikmati sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung persepsi kita loh. Karena Allah itu maha adil semua mas. Enak sing ditakdiri dadi pekerja, enak sing ditakdiri dadi wirausaha. Mulai dadi wirausaha kabeh lah sapa sing kerja. Lah dadi kerja kabeh lah sapa sing ngweki pekerjaan. Kan gitu. Semua kita nikmati apa yang Allah berikan kita. Entah itu pekerjaan apa, usaha apa itu. Sebenarnya yang kita benahi itu atau kita rasakan itu mindset kita. Sebenarnya kita itu apa toh? Yang kita cari itu apa di dunia ini. Terus aslinya aku mindsetku di dunia wirausaha atau di dunia pekerja. Nah setelah mengetahui mindset kita atau jati diri kita, itu kita bisa happy ending mas di dalam menjalani profesi kita, baik itu wirausaha ataupun pekerja. Nah, misal kalau memang harfiah atau mindsetnya di dunia wirausaha, nanti dia masuk ke dunia kerja, dia nggak nyaman mas. Tanda-tanda itu dia kerja di sini, pindah lagi, kerja di sini, pindah lagi, kerja di sini, pindah lagi. Nah, ketika orang tuh mindsetnya masih dunia pekerja, kok masuk ke wirausaha, ujung-ujungnya boncos karena mindset berbeda dia masuk ke situ. Dalam arti gini, orang pekerja itu biasanya pertanyaannya sini mas bebek itu per 100 modalnya berapa, per 1000 modalnya berapa, terus hasilnya berapa. Orang itu kalau pertanyaannya di situ mas, itu mindsetnya masih di dunia pekerja. Kan konyol aja loh mas, misal orang kita nanam durian sekarang, masa nandur durian ini hasilnya piro lah? 10 tahun baru buah, 5 tahun baru buah, baru ditanya hasilnya. Kan lucu. Kalau wirausaha itu kerja dulu baru nanya gajian. Kan gitu. Beda dengan mindset pekerja. Pekerja itu sebelum kerja itu kita udah tahu loh mas gaji kita. Kan di lowongan kerja itu ada nominal gaji, ada nominal tunjangan. Nah, sebelum berangkat kita udah tahu bayaranku sasiki sakmene, tunjanganku sakmene. Wirausaha 1 tambah 1 iso 1, iso 2, iso 5, iso minus 10 bisa. Kalau mindsetnya masih di pekerja, masuk ke wirausaha, biasanya jatuh. Gini mas, kalau dunia peternakan itu ada titik amannya. Baik itu ayam, bebek, puyuh itu ada namanya titik
zona nyaman. Lelek bebek gur 500, tinggi kebutuhan sehari-hari, tinggi anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, arisan, angsuran, dan lain-lain, entek bebek entek merine. Jadi ada titik-titik amannya. Titik-titik amannya ini nanti yang menentukan, Mas, yang menentukan itu nanti harga telurnya berapa, produksi telurnya bagaimana, kebutuhannya awake bagaimana. Itu nggak bisa memang wirausaha itu nggak bisa dijawab, Mas, secara matematika. Kalau pertanyaannya jenengan, populasi berapa toh sehingga bisa dinikmati untuk kebutuhan rumah tangga dan punya simpanan sedikit-sedikit kan gitu. Walaupun secara matematika populasi 500 ya cukup, lek ndok apik, lek produksinya apik, kan gitu. Padahal di lapangan itu ada ndok murah seperti ini, pakan mahal seperti ini, kan gitu. Makanya jangan sampai orang itu kalau mindsetnya masih di dunia pekerja, masuk ke wirausaha. Karena itu tadi tetap ujung-ujungnya yang ditanyakan hasil. Padahal kita usaha dulu, ikhtiar dulu, kerja dulu, hasil mengikuti. Karena wirausaha itu gaji yang menentukan kita sendiri, Mas. Mau sebulan ini gajian 1 juta bisa, 10 juta ya bisa, 5 juta bisa, 20 juta bisa. Kita yang nulis sendiri. Tinggal nanti realisasinya bagaimana aku pengen gaji 1 juta per bulan, bagaimana aku pengen gaji 1 juta per bulan, itu kita yang realisasikan dalam prakteknya di lapangan seperti ini. Ya, jadi untuk konco-konco peternak bebek atau peternak ayam yang mau belajar membuat pakan jadi sendiri atau konsentrat sendiri, nanti bisa DM langsung di nomor HP saya 085 604 818 211. Insya Allah dengan membuat pakan jadi sendiri atau konsentrat sendiri, nanti HPP pakan lebih murah dan kualitas pakan lebih bagus. Ning ribet monggo. Nah, hidup itu pilihan, Mas. Kalau mau praktis pakai pakan pabrikan. Kalau mau belajar tentang dunia pakan, dapat ilmu pengalaman baru, harus full semik. Sebagai penutup, saya mendoakan mudah-mudahan channel Pecah Telur ini bisa semakin ngerembaka, berkembang pesat, memberi manfaat atau edukasi ke semua viewer atau penonton atau pemirsa yang semuanya berkah, barokah, bermanfaat untuk semuanya. Statement dari saya atau closing saya, satu, jangan lupa bahagia, mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita miliki saat ini. Jangan lupa bahagia. Saya Pak Agus Arifin, berdomisili di Desa Ponggo, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak bebek petelur seluruh Indonesia.